Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya Bapak Ibu, dalam kasih dan karunia serta kebaikan Tuhan kita diberikan kesempatan. Ini saat pertama kalinya setelah sekian lama gereja kembali membuka kesempatan bagi kita bersekutu bersama di dalam perjamuan kudus dengan jemaat yang lainnya. Meskipun masih dalam jumlah yang sangat terbatas, kami harap Bapak Ibu bisa tetap menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini adalah minggu pertama kita di bulan terakhir di tahun 2021. Luar biasa pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Karena itu mari jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang berharga ini. Biarlah ketika Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi ada di dalam rumah Tuhan setelah sekian lama tidak bersama-sama, pakailah dengan sungguh-sungguh. Tenangkan hati dan pikiran biar kita sungguh-sungguh terarah hanya kepada Tuhan Yesus. Silahkan jemaat Tuhan baik yang di ruangan ini maupun yang ada di tempat kita masing-masing di rumah mengambil waktu bersaat teduh.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Advent yang kedua. Dan bersama-sama kita akan memasuki Minggu Advent kedua ini dengan membaca bagian firman Tuhan. Nats Advent yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nats Advent hari ini adalah janji tentang masa depan Israel yang penuh berkat sebagai ganti dari pembuangan dan penindasan yang mereka alami karena pemberontakan mereka kepada Allah. Janji Allah yang dimaksud adalah tentang penumbuhan tunas keadilan bagi Daud dan akan datangnya penguasa yang adil dan benar. Yesus yang lahir dari keturunan Daud, dialah yang memberikan harapan baru akan datangnya kebebasan, kedamaian, keselamatan, dan kehidupan bagi umatnya. Saat ini kita memasuki masa Advent kedua, masa di mana kita menanti akan kedatangan Tuhan. Dan dalam penantian inilah kita harus mempersiapkan hati kita agar terjadi pemulihan. Lilin kedua akan menyala yang merupakan lilin pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan berkenan memulihkan umatnya, memulihkan kita yang membuka diri untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, pengharapan yang dari Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi kita. Pengharapan juga untuk kita dapat terus bersekutu dengannya di dalam tiap-tiap waktu di kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadahnya. Karena itu mari kita semua berdiri, kita menghormati panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita bersekutu bersama. Yesaya 25 ayat yang pertama berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu kala." Saat ini kita akan masuk dalam ibadah raya kita. Kita masuk dalam ibadah dengan satu pengakuan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, penantian kita tidak akan sia-sia. Minggu Advent kedua ini kita kembali diingatkan. Allah yang menepati janjinya, Allah yang telah berkarya sejak manusia diciptakan. Allah akan menunjukkan kemahakuasaannya. Di dalam doa dan permohonan umatnya berseru menantikan pertolongan Tuhan. Dan saat ini pun kita mau menyanyikan pujian ini, mengingat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa membebaskan umat pilihannya. Oh datanglah Immanuel, datanglah Raja mulia, dan biarlah umatmu bersorak-sorak, merasakan pembebasan yang nyata yang Kau berikan bagi kami. Tebus umatmu Israel.
Oh datanglah Raja mulia, memerintahlah di tahtamu. Dengan hikmat, dengan penuh kuasa. Dan biarlah umatmu turut akan perintah. Bersoraklah hai umat Tuhan. Mari sambut Sang Immanuel. Sesungguhnya Raja mulia itu telah datang di tengah-tengah dunia. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah meremukkan kejahatan dan dosa. Dialah Raja yang mulia di atas segala raja. Datanglah pengharapan. Biarlah bersatu seluruh umat Tuhan. Menghapuskan permusuhan. Biarlah kedatangan Raja mulia memberi damai dan pengharapan. Soraklah hai umat Tuhan. Sambutlah Sang Immanuel. Biarlah Tuhan mendapati hati kita dipenuhi dengan sorak-sorai karena kemenangan yang nyata, karena Tuhan sudah meremukkan dosa. Terpujilah Tuhan saat ini dan selamanya. Amin. Dipersilahkan duduk bagi semua Bapak Ibu. Saat ini kita akan masuk di dalam ruang pengakuan dosa. Satu ruang yang bukan disediakan oleh manusia, tapi ini ruang yang Tuhan berikan bagi kita untuk berani secara pribadi, masing-masing mengambil langkah, mengambil sikap hati, mengakui setiap dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Pergunakanlah ruang ini, pergunakanlah waktu ini. Masuklah di dalam doa pribadi kita. Ingatlah setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan mohon untuk Tuhan membebaskan kita dari setiap rasa bersalah, setiap kesalahan yang sudah menghimpit kita. Tuhan mendengar doa kita. Berserulah kepadanya. Bapa yang baik, kami tahu Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, sungguh indah kasih-Mu. Di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau terus membuktikan kesetiaan-Mu. Itu juga menjadi alasan kami berani menghampiri-Mu Tuhan. Terbuka di hadapan-Mu setiap dosa pelanggaran kami. Bahkan ketika kami sendiri pun tidak mampu untuk mengakuinya kepada siapapun. Kami tahu kami boleh datang kepada Tuhan. Bahkan kami bisa mencurahkan semua kegagalan di isi hati kami. Setiap perasaan-perasaan yang menghimpit kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah ketika kami mengingat betapa baiknya Engkau. Betapa pengampunan itu sungguh-sungguh nyata Engkau berikan bagi kami. Hitamnya dosa kami Tuhan. Pikiran-pikiran kami yang sering sekali jauh dari kebenaran Tuhan. Sikap kami, perkataan kami, bahkan mungkin rencana-rencana dalam hati kami yang begitu jahat. Yang bisa kami bungkus dengan rapi dan indah. Tapi semuanya terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami. Lihat hati kami Tuhan. Saat ini kami mencari wajah-Mu.
berbelas kasihanlah bagi kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Murnikan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti yang Kau inginkan. Ketika kami berani terbuka untuk setiap kegagalan kami. Berani terbuka di hadapan Tuhan. Dengarlah doa semua anak-anak-Mu saat ini yang berseru kepadamu. Dari rahasia hati mereka yang paling dalam. Dari rahasia hati kami yang paling dalam. Jamah hati kami Tuhan. Biar kami bisa melihat keindahan kasih Tuhan. Perbaiki hidup kami. Sucikan hati kami dan pikiran kami. Izinkan kami kembali merasakan indahnya kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan sungguh tahu setiap seru doa Bapak Ibu Saudara semua. Percayalah Tuhan mendengar. Dan hati yang sungguh-sungguh ingin bertobat, berubah, Tuhan memperhitungkannya. Dan inilah berita anugerah bagi kita yang sudah datang secara pribadi mengaku setiap dosa pelanggaran kita. Dengarlah, Tuhan berkata di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari Bapak Ibu, kita tidak menyanyiakan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Tapi mari kembali memiliki komitmen untuk bersungguh-sungguh bangkit dari dosa. Siap melangkah dalam kasih anugerah Tuhan. Kita akan membaca pembaruan komitmen. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan di tempat kita masing-masing untuk bersama-sama kita membaca pembaruan komitmen kita. Yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu masih tetap berdiri, saya ingin kita sekali lagi membaca pembaruan komitmen. Saya ingin kita membaca sekali lagi pembaruan komitmen. Dengan kita mengganti kata-kata, janganlah kamu menjadi janganlah aku. Ya, kita baca sekali lagi setiap kata Bapak Ibu menemukan kata kamu atau budimu, mari kita ganti dengan budiku. Karena ini adalah perkataan kita untuk diri kita masing-masing. 1, 2, 3. Janganlah aku menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budiku, sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kiranya Tuhan mendengar komitmen kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Komitmen harus terus ditopang dengan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita memerlukan juru selamat yang akan menolong kita melalui setiap waktu-waktu dalam hidup kita. Persiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Kuperlukan juru selamat agar jangan aku sesat. Jiwaku tenang,
jemaat semua untuk berdiri. Karena imanku lemah. Setiap pengakuan kita di dalam kelemahan kita, bahwa kita memerlukan juru selamat. Inilah saat yang paling indah kami berdiri di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena hebat kami, bukan karena ketampanan dan kecantikan kami, tetapi semata-mata karena Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Buat kami mengerti, memahami isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Singkapkan, celikkan mata rohani kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman yang hidup. Seluruh kehidupan kami, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan, yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa ya. Tadi apa yang dikatakan Contoh Debbie betul, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun, gitu ya. Di penghujung tahun 2021, tidak serasa kita sudah memasuki Advent yang kedua, ya. Nah, hari ini lebih banyak kita akan berbicara, biasanya bulan Desember berbicara tentang Natal, gitu ya. Ya mungkin kita berkata Natal lagi, gitu ya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya masih pemuda, ya mungkin karena pemuda pertama begitu, tulisannya mungkin ada yang ingat pemuda di sini juga. Nggak mungkin kehabisan tema atau apa ditulis Natal lagi begitu ya. Dengan tanda-tanda panjang begitu ya. Ya memang Natal itu bukan hanya bulan Desember, tetapi setiap hari harus ada Natal dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Maafkan saya kok bisa. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua.
Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25, di sana judul perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini, ia akan meremukkan kejahatan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah Prasejahtera, ya, beberapa tahun yang lalu. Ia memperhatikan sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Mereka bermain dengan sebuah kaleng susu, saudaraku, ya, susu Indomelek, enak dan lain sebagainya begitu ya. Tapi yang mereka pakai adalah kalengnya untuk bermain. Dan kaleng ini, kaleng susu bekas ini, mereka lobangi dan mereka ikat, ya, tahu ya, diikat dilobangi, kasih tali, ya. Ada 2 kaleng, jadi dikasih tali dua-duanya. Nah, jadi mereka naik di atas kaleng itu. Bapak Ibu mungkin pernah main ini mungkin ya. Kalau dulu, zaman dulu udah seperti zaman sekarang mainnya gadget gitu ya, HP. Kalau zaman dulu itu apa yang ada di alam dipakai. Bisa jadi permainan. Batang pisang pun bisa jadi roda. Batang pisang pun pelapahnya itu bisa diambil, bisa jadi mainan. Ya, dan segala macam, ya. Tapi anak-anak ini, mereka dari kaleng susu dibikin satu permainan. Mereka berjalan, ya, di atas kaleng itu, mereka nginjak begitu ya. Nah, kadang-kadang mereka mengadakan pertandingan lomba, dan lomba itu selalu hadiahnya adalah kelereng. Siapa yang menang, dia akan mendapatkan kelereng. Wah, tawa, canda, dan kegembiraan saat bertanding jelas terlihat pada muka mereka. Bahkan seorang anak terjatuh meskipun kakinya tergilir. Ia sama sekali tidak merasakan sakit, malah tertawa dan bangkit kembali untuk berlari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hamba Tuhan ini lagi asik menyaksikan pertandingan itu dan melihat bagaimana mereka penuh kegembiraan, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya satu pertanyaan dalam benak hati hamba Tuhan ini. Apakah mereka pernah merasakan isi dari kaleng susu yang dapat membuat mereka berbahagia dan tertawa riang? Pertanyaan itu membuat menggelitik hamba Tuhan ini. Kenapa? Anak ini bergembira luar biasa memakai kaleng itu, tapi dia ingat
apakah mereka pernah merasakan isi daripada kaleng itu? Karena dia memang pelayanan di masyarakat yang prasejahtera. Ia pikir tidak pernah, karena untuk makan saja orang tuanya susah payah mendapatkannya. Saudara, kalau kita perhatikan beberapa daerah yang kita tahu, untuk beli susu saja mereka tidak mampu. Apalagi merasakannya di dalam kaleng itu susu. Seringkali kalau saya masuk pedalaman ngadakan mission trip gitu, tidak lupa saya selalu sisihkan, belikan mereka susu. Walaupun ya yang agak lumayan besar sedikit begitu ya, bukan yang besar sekali yang 1 liter enggak. Karena apa? Paling tidak mereka bisa merasakan selain AC, tetapi juga susu kaleng atau susu kotak gitu ya. Ketika mereka dapat, mereka begitu senang, luar biasa, bergembira. Karena bisa merasakan isi daripada kaleng susu itu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah kita pada masa atau menjelang Natal, kita tidak ubahnya dengan mereka. Kita hiasi gereja dan mendesain acara Natal semarak mungkin agar kita berbahagia. Tetapi Natal atau isi dari Natal itu sudahkah kita miliki atau belum? Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, yang kita baca memberikan penjelasan bagi kita apakah sesungguhnya makna dan tujuan daripada Natal itu yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama. Sebelum Kristus itu datang ke dalam dunia, Allah sudah menubuatkan beribu-ribu tahun lalu bahwa akan datang juru selamat, Mesias, yang akan meremukkan kuasa iblis, kuasa dosa, bahkan dunia ini. Dia akan lahir ke dalam dunia. Itu sudah dibuatkan bertahun-tahun lamanya. Dan sampailah kita pada pembacaan yang kita baca tadi. Tema kita sekali lagi, ia akan meremukkan kejahatan. Saudara, dengan memahami tema ini kita akan bisa belajar, saudara, ya, bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan manusia selama-lamanya hidup dalam dosa, tetapi ada janji kemenangan. Dan Kristus datang membawa kemenangan atas dosa atau meremukkan kejahatan itu. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa Yesus datang menjadi manusia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia? Yang pertama, di dalam ayat 21 jelas dikatakan di sana. Saudara perhatikan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Selanjutnya di sana perhatikan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, karena dialah. Saudara perlu digaris bawahi di sana. Ya. Jadi yang pertama, untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, beberapa pertanyaan acap kali dilontarkan sebagai bentuk keraguan akan keberadaan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di YouTube, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka berkata Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Bahkan juga beberapa bagian kalau saudara memperhatikan,
Ketika di dalam YouTube itu, wah debatnya, ya, mereka nyerang luar biasa, gitu ya. Tapi kalau kita sudah memiliki konsep, pemahaman yang betul, doktrin yang benar, bahwa Yesus adalah 100% Allah, Yesus adalah 100% manusia sejati, saudara akan punya pegangan ini, saudara akan mengerti. Tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tahu Yesus adalah manusia sejati yang tidak berdosa. Hanya yang manusia sejati inilah yang bisa menebus manusia yang berdosa. Karena itulah yang sudah dinubuatkan. Kalau sudah kita nanti kita perhatikan di belakang, ya. Saudara, oleh sebab itu beberapa kali dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi nabi. Mana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Mana mungkin Al-Khalik bisa menjadi makhluk, mereka katakan. Saya cuma menjawab demikian kadang-kadang. Allah menjadi manusia itu mungkin, tetapi manusia menjadi Allah itu tidak mungkin. Apa susahnya Allah menjadi manusia? Kalau saudara meragukan Allah tidak dapat menjadi manusia, maka saudara sedang meragukan kemahakuasaan Allah. Sekali lagi, kalau saudara meragukan Allah yang tidak dapat menjadi manusia, maka saudara sedang meragukan kemahakuasaan Allah. Karena Allah itu bisa menjadi manusia, itu mungkin. Karena Dia Maha Kuasa. Kalau manusia menjadi Allah, itu tidak mungkin. Hari ini berapa banyak manusia yang menjadi Allah? Gak ada. Tetapi kalau manusia dituhankan itu banyak hari ini. Hari ini banyak manusia dituhankan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan? Allah sungguh-sungguh melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Sebagai contoh begini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya memberikan satu gambaran, kasih perumpamaan untuk menolong kita, untuk memahami ini. Seandainya Presiden Jokowi, ini ya main andai-andai, seandainya Presiden Jokowi itu menjadi satpam atau sopir taksi, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Bisa enggak? Bisa. Yang kedua, Presiden Amerika, siapa namanya? Joe Biden ya. Bisa enggak dia menjadi warga negara Irak? Bisa kalau dia mau. Bisa sudah kalau dia mau. Tetapi satpam dan sopir taksi tidak mungkin menjadi presiden, apalagi presiden Amerika ataupun orang Irak mau menjadi presiden Amerika, tidak mungkin. Lalu untuk apa Allah menjadi manusia? Dalam ayat 21 jelas di sana dijelaskan. Tujuan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus adalah juru selamat manusia berdosa. Mungkin kita akan balik bertanya, kenapa Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa, sedangkan Allah bukan pelaku dosa? Seharusnya manusia sendiri yang menanggung dosanya, bukan Allah. Ada dua hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, hal yang pertama yang harus kita perhatikan di sana
Allah turun tangan memberikan keselamatan untuk umat manusia. Yang pertama, di saat pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Allah yang adil dengan hukumnya, manusia berdosa seharusnya dihukum. Saudara perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah menyatakan keadilannya, ia juga menyatakan kasihnya. Di satu sisi, yang pasti tahu. Di satu sisi Allah itu adil, di satu sisi itu Allah itu kasih. Di satu sisi Allah itu harus menghukum manusia yang berdosa. Di satu sisi juga Allah itu harus menyelamatkan manusia yang berdosa. Makanya dikatakan bagaimana kita belajar bagaimana keadilan dan kasih itu bisa dipertemukan. Hanya dengan satu cara. Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Para teolog memberikan istilah pernyataan kasih Allah ini sebagai proto-evangelium atau dalam bahasa kita sehari-hari disebut Injil mula-mula. Di kemudian hari para nabi Allah tidak henti-hentinya mendengungkan nubuatan tentang apa? Mesias itu. Saudara perhatikan dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 53 dan Mika 5 ayat 1. Sehingga akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi keputusan Allah menyatakan keselamatan atas umatnya bukan keputusan insidentil atau faktor pertimbangan di kemudian hari, tetapi sebagai rencana akbar atau master plan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyelamatkan manusia. Ini sebenarnya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak seorang pun manusia mampu menyelesaikan persoalan dosa yang mengikat atau membelenggunya. Adakah di antara kita yang dapat atau tidak berdosa setiap hari? Jelas, setiap kita tidak luput daripada dosa. Bangun tidur pun pasti sudah bisa berbuat dosa. Maafkan saya. Kalau burung pagi-pagi memuji Tuhan, kalau ibu-ibu di sana bukan di sini ya, sudah ribut ngomel-ngomel sama anaknya atau suaminya. Suami-suami jangan tersenyum di sini ya, karena mungkin begitu ya. Nah, beda saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beda sekali. Jadi manusia itu berbuat dosa, bangun tidur pun sudah bisa berbuat dosa. Kalau dihitung, sekali lagi katakan, kalau manusia itu berbuat dosa tiga kali sehari saja. Kalau sebulan sudah ada 90 tahun. Sudah berapa? 1080. Kalau Tuhan kasih umur panjang 80 tahun, berapa banyak itu dosa kita? Tidak ketulungan, saudaraku. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Allah sendiri yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengatasi persoalan dosa. Allah berinisiatif menyelamatkan manusia dari dosa, bukan manusia berdosa yang mengatasi dosanya dengan caranya sendiri. Inilah yang dimaksud ia meremukkan kejahatan. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk orang benar, tetapi orang yang berdosa. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu jalan menuju keselamatan yang kekal. Perlu digarisbawahi. Yesus satu-satunya jalan.
bukan salah satu jalan menuju keselamatan yang kekal. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk meremukkan kejahatan, yaitu kejahatan dosa kita yang seharusnya ditanggung oleh kita, tetapi dia melakukannya untuk saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, cepat saja kita yang kedua. Di dalam ayat 23, saudara bisa baca, yaitu untuk apa Allah datang menjadi manusia? Untuk menyertai umatnya. Saudara, kalau saudara perhatikan atau saya bertanya, istilah Immanuel dalam Alkitab ada berapa? Ada berapa banyak kata Immanuel di dalam Alkitab? Siapa? Ya bantu saya. Nanti kalau bisa jawab, saya akan kasih hadiah. Tapi ambil sama Contoh Wahyudi. Ada berapa? Kata Immanuel. Kemarin saya banyak membaptis, namanya ujungnya Immanuel. Saya pikir kemarin itu anaknya Pak Immanuel, taunya bukan gitu ya. Ada satu yang memang gitu ya. Ada berapa? Kata Immanuel di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab cuma ada 2 kata Immanuel. 1 di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yang kedua Matius 1 ayat 23. 2 bagian ini. Saudara, meskipun istilah Immanuel jarang muncul di dalam Alkitab, tetapi istilah ini seringkali digunakan karena maknanya yang luar biasa. Bahkan nama juga pun pakai Immanuel. Ya, toko juga pakai Immanuel. Yayasan juga pakai Immanuel. Bahkan gereja sekalipun juga dikasih nama GKKA Immanuel, misalnya begitu ya. Ataupun yang lain yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, mari kita bahas kata Allah menyertai kita itu. Saudara, kata Immanuel berasal dari 3 kata Ibrani yang terjadi menjadi satu dan akhirnya menjadi kata yang tidak asing di kalangan orang-orang Yahudi, perantauan, dan orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. Saudara, perhatikan ketiga kata tersebut, yaitu im, no, dan el. Kata im menunjukkan kepada bentuk jamak. Contohnya begini. Kalau saudara perhatikan kata Abram itu kan tunggal. Setelah itu diganti sama Allah menjadi Abraham atau Ibrahim, itu kan bentuk jamak. Abraham itu dalam bahasa Inggris yang artinya ya, yang artinya kalau diterjemahkan kata Abraham itu adalah bapak bangsa-bangsa, begitu ya. Nah, sedangkan El itu kalau sudah dengar kata El itu selalu ujungnya Allah atau Tuhan. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau kata dengar nama orang ada El-nya itu pasti ada artinya, ya, pasti menunjukkan kepada Allah, gitu ya. Jadi El adalah Allah yang esa, yang satu pribadi. Kata ini bisa diterjemahkan Allah atau Tuhan. Tetapi kata Elohim berbentuk jamak, maka artinya adalah Allah yang esa dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lembaga Alkitab itu memakai kata kita, itu tidak salah. Karena itu memang jamak, gitu ya. Jadi makanya Allah kita itu satu, tetapi 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya ini yang selalu diserang. Allahnya orang Kristen itu beranak, Allahnya orang Kristen itu 3. Kalau kita tidak bisa memahami kata ini, maka kita akan doktrin ini, maka kita akan runtuh.
mudah diserang, dan mudah berpaling. Memang tidak mudah mengerti Allah Tritunggal. Tapi kami selalu ketika kelas katekisasi selalu menggambarkan dengan kertas yang segitiga. Di atas itu adalah Bapa, bawah itu Putra, sebelah kanan saya itu adalah Roh Kudus. Tetapi mereka adalah Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka adalah satu, yaitu Allah. Terus ditanya lagi, cuma sampai di situ? Musuh, ya cuma sampai di situ. Itu yang saya tahu, yang saya pelajari. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengerti Allah Tritunggal, berarti saudara lebih hebat daripada Allah. Saudara lebih berkuasa daripada Allah. Manusia yang terbatas ini tidak akan mungkin bagaimana kita mengerti Allah Tritunggal itu secara mendalam. Tetapi satu keyakinan kita bahwa Allah itu adalah satu. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi, 1 Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengerti sekali lagi bahwa kita lebih pintar daripada Allah, manusia lebih hebat daripada Allah. Tetapi keterbatasan itulah kita membuat kita memiliki keyakinan suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Baru kita mengerti yang namanya Allah Tritunggal. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, Dia singkapkan semuanya itu. Manusia yang terbatas tidak akan bisa mungkin mengerti pencipta kita. Tetapi itulah yang bisa disimak atau digambarkan. Lanjut saudaraku, kata El artinya Allah yang kerap dikaitkan dengan pribadi yang tunggal. Dalam konteks Matius, kata El menunjukkan kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah sejati. Tetapi kata Nu kurang tepat diartikan dengan kata menyertai. Karena Nu berupa preposisi, bukan berupa kata kerja. Secara gramatikal, kata Nu lebih menunjuk kepada posisi atau lokalitas, bukan menunjuk kepada suatu kegiatan. Jadi, Immanuel lebih tepat diartikan Allah di dalam kita. Bukan bermakna sebatas kegiatan Allah menyertai kita, namun bisa dipahami bila Allah menyertai kita bisa dari dekat atau dari jauh. Sesungguhnya makna kata Nu memiliki makna yang lebih dalam. Allah, Ia adalah Allah yang sangat dekat dengan kita, bahkan berdiam di dalam anak-anaknya. Ternyata kata Immanuel itu bukan hanya menyertai, tetapi sebenarnya ada di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Dia di dalam kita, maka apa yang kita rasakan itu pula yang Dia rasakan. Penderitaan, masalah, persoalan, sakit, penyakit yang kita alami, itu pula yang Dia rasakan. Itulah sesungguhnya kata Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Ia telah meremukkan kejahatan itu. Yesus sudah meremukkannya, yaitu dengan Dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, bahkan juga menyertai kita. Bukan hanya kata menyertai sebatas itu, tetapi Dia ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat apa yang kami dengar, kami lihat, kami pelajari. Biarlah apa yang kami dengar, kami pelajari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan kami, ternyata
Engkau bukan hanya menyertai di luar, tetapi Engkau ada di dalam hidup kami. Immanuel itu ada di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami menderita, kalau kami sakit, Engkau pun juga ikut sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus itu memateraikan kebenaran firman Tuhan. Memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan untuk setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Saat ini waktunya kita akan bersama-sama mengaku iman melalui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali bagi semua Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, ada 3 kantong persembahan, ada 3 persembahan yang bisa Bapak Ibu berikan saat ini. Yang pertama, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur untuk pembayaran Tuhan tiap-tiap waktu. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan syukur ke rekening BCA atau Danamon yang ada tertera ya di layar kaca, atau juga Bapak Ibu dapat memindai kode QR melalui beberapa aplikasi yang Bapak Ibu miliki. Ada yang kedua, persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhannya, Bapak Ibu dapat menambahkan nilai 10 di belakang jumlah uang yang akan ditransfer. Jangan lupa ya, 10 di belakang. Dan kemudian persembahan yang ketiga, kita akan memberikan persembahan Natal untuk mendukung berbagai kegiatan dan perayaan Natal yang akan kita rayakan pada tahun ini. Silahkan Bapak Ibu untuk memberi firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk memberi saat ini. Dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, mari memberi dengan sukacita persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita memakai waktu untuk bisa memberi sebagai waktu anugerah. Pakailah waktu anugerah.
untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan oleh semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan juga dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau kami bisa memberi kepada Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan, ini pun adalah waktu anugerah bagi kami. Karena siapakah kami sehingga kami bisa memberi kepada Tuhan. Karena semua yang kami miliki adalah daripada-Mu semata. Tapi kalau saat ini kami bisa memberi, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang telah memberi, yang rindu untuk memberi namun saat ini sangat terbatas. Dan Bapak Ibu juga yang sudah mempersiapkan hati mereka untuk bisa memberi di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan terus beranugerah dan memberkati kami semua. Tuhan, tolong para bendahara dan juga diaken serta siapapun yang mengelola keuangan ini supaya sungguh-sungguh dipimpin oleh hikmat Tuhan, sehingga setiap rupiah yang telah dikumpulkan itu bisa menjadi sebuah pelayanan yang berguna, yang menolong banyak orang untuk mengenal dan merasakan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Tuhan kiranya berkenan dan menerima persembahan kami. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan, agar sungguh-sungguh melalui kebenaran firman Tuhan yang telah berbicara bagi kami semua, kami menghargai betapa Tuhan mengasihi kami, betapa janji Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Dan biarlah setiap orang, setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan juga, kami semakin diyakinkan bahwa dosa telah dikalahkan, kejahatan telah diremukkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kami sesungguhnya adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang harus menang untuk mengalahkan dosa. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Dan Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur kalau saat ini juga kami bisa memasuki bulan Desember. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami masih dapat tetap merayakan Natal walaupun dengan cara yang berbeda, tapi tidak akan pernah mengurangi makna Natal. Karena itu Tuhan terus menolong, kalau juga gereja kami GKKA mengupayakan untuk terus mengadakan perayaan Natal baik secara umum maupun di dalam komisi-komisi, kiranya Tuhan terus menolong. Supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, supaya kami semua bisa menikmati indahnya kebersamaan dan damai Natal sungguh-sungguh menjadi bagian kami. Kami berdoa untuk semua panitia Natal yang sudah berjerih lelah, Tuhan terus menolong untuk mempersiapkan semua acara Natal. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan menggerakkan hati para jemaat Tuhan juga untuk memberi. Kami berdoa untuk semua gereja yang saat ini juga sedang mempersiapkan perayaan Natal. Tuhan tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada kondisi yang kondusif, ada keamanan di tempat kami masing-masing sehingga kami dapat menikmati Natal. Kami berdoa untuk semua orang percaya yang mungkin juga saat ini rindu untuk merayakan Natal namun dalam berbagai keterbatasan. Baik yang tidak bisa pulang, baik yang tidak bisa merayakan dengan lebih bebas, lebih leluasa karena kesehatan. Biarlah sukacita Natal tidak akan pernah hilang. Tapi sungguh-sungguh Yesus Kristus hadir dalam hidup kami. Allah Immanuel ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus memohon kepada Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa berbelas kasihanlah bagi mereka. Tuhan terus menolong pemulihan dari Bapak Muhajantinus. Terima kasih. Beliau sudah menyelesaikan proses operasi untuk kecelakaan yang diderita beberapa waktu yang lalu. Tuhan terus menolong dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Liu Kuingim. Tuhan terus tolong dalam masa-masa pengobatan juga untuk terus ada pengharapan bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Melalui kelemahan tubuh menunjukkan bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi tempat kami bisa berharap dan bergantung. Tuhan kiranya menolong Ibu Mira yang juga masih dalam proses kemoterapi. Tuhan terus tolong supaya Ibu juga dikuatkan oleh Tuhan untuk melalui setiap proses dari pengobatan. Tuhan menolong Pak Feni yang mendampingi, diberikan kesehatan senantiasa. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Paulina Lo dalam setiap kebutuhan dana yang sangat besar juga untuk kesehatan daripada Muse, untuk pengobatan Muse. Tuhan mengirim orang-orang yang penuh dengan belas kasih juga untuk saling memperhatikan. Tuhan menolong Muselo juga untuk tetap bisa bersuka cita di tengah masa-masa kelemahan tubuh ini Tuhan.
Tuhan yang terus bekerja menjawab kerinduan hati daripadamu Solo juga. Kami berdoa untuk Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Suan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Bapak Mensung dan Ibu Tinuk. Biar mereka juga terus ditolong Tuhan tiap-tiap waktu dalam kelemahan tubuh keterbatasan. Kiranya kuasa Tuhan menjadi sempurna dan terus membuat mereka bisa bersyukur dalam masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur juga untuk setiap jemaat Tuhan yang masih bisa merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan baik bagi mereka. Kiranya mereka juga dapat terus mengucap syukur dan merayakan anugerah Tuhan untuk setiap pertambahan usia. Tuhan terus memberkati Ibu Felicia, Ibu Kesia Ika, Bapak Hans Utomo, Ibu Astuti Sugiarti, Evangelis Desi Surya Chandra, Bapak Suherno, Saudari Priscila, Bapak Haryanto, dan Ibu Elin Katarina yang juga berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia anugerah Tuhan terus ada bagi mereka. Setiap kerinduan hati mereka, Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan terima kasih untuk keluarga-keluarga yang masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mengucap syukur atas pertambahan usia pernikahan yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa kiranya keluarga Bapak Leonard Leon dan Ibu Ira Narang terus ditolong Tuhan. Keluarga Bapak Andi Cahyono dan Ibu Yeni juga ditolong Tuhan. Serta keluarga dari Bapak Wahid Tindu dan Ibu Leni juga menjadi keluarga-keluarga yang terus memancarkan kasih Kristus di tengah kehidupan mereka tiap-tiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seluruh jemaat Tuhan juga dalam keluarga masing-masing, dalam setiap pergumulan, dalam setiap apapun yang menjadi beban pikiran saat ini. Kami tahu Tuhan, Tuhanlah tempat kami berharap, tempat kami meletakkan semua beban hidup kami dan mempercayakan Tuhan mengatur kehidupan kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk berlibur. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap rencana liburan kemanapun. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menyelesaikan ujian, yang sudah menyelesaikan ujian, yang sudah mempersiapkan acara mereka juga di akhir tahun ini. Kiranya Tuhan menolong, bisa menikmati waktu-waktu ini juga Tuhan. Kami terus berdoa di seluruh tempat secara khusus di Indonesia. Semua keadaan kondusif, kami bisa menikmati baik yang berlibur, baik yang ada di tempat, dalam setiap pekerjaan kegiatan. Tuhan menolong kami. Kami mengingat Tuhan untuk beberapa tempat yang mengalami bencana, baik banjir, baik bencana alam. Tuhan berbelas kasihanlah bagi orang-orang yang ada di daerah tersebut. Tuhan menolong mereka untuk dapat tetap terpelihara, untuk dapat tetap saling menolong dan saling memperhatikan di antara mereka juga. Untuk semua penduduk di Indonesia bisa saling memperhatikan. Untuk korban daripada bencana alam khususnya di Gunung Semeru di Jawa Timur, Tuhan menolong supaya kondisi ini juga bisa lebih baik, pemerintah bisa menangani dengan baik, sehingga menjelang akhir tahun ini juga kami dapat menikmati dengan lebih baik lagi. Untuk cuaca yang ekstrim, untuk Bapak Ibu juga yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Bapak, ada banyak permohonan doa kami, Tuhan mengetahuinya. Biarlah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu saja yang menjadi kekuatan bagi kami melalui tiap-tiap waktu. Ini doa kami bersyukur untuk kesempatan bisa berdoa syafaat bersama-sama, dan kami mau mengakhiri doa kami seperti doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan berakhir.
Namun persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan tidak akan berakhir di tempat ini, kita akan terus saling mendoakan. Kembali kita menaikkan puji syukur hanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagian doksologi akan mengantarkan kita sebelum kita menerima doa berkat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai, silahkan Bapak Ibu duduk untuk mengambil waktu bersaat teduh. Ya, Bapak Ibu masih tetap duduk sebentar sebelum nanti kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari hambanya, Evangelis Wahyudi. Namun sebelumnya saya ingin menyambut bagi, nah nih, wajah-wajah baru semua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah pada saat ini, jika ada, kami mengundang untuk bersedia untuk berdiri dulu supaya kita bisa kenal. Dipersilahkan jika ada yang baru pertama kali. Oh iya, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang lain kita sambut. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama-sama beribadah bersama. Mungkin di waktu yang akan datang bisa ikut lagi bersekutu ya Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang jemaat yang sudah lama tidak beribadah dan pertama kali lagi hadir setelah sekian lama, dipersilahkan untuk berdiri dulu. Ada? Wah, Ibu Yeni, senang sekali. Ibu, terima kasih. Sehat selalu untuk Ibu. Pasti rindu sekali ya bisa ada di sini. Dan saya menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita, ya saudara kita yang baru kemarin menerima baptisan dan juga CD yang hari ini bisa bersama-sama pertama kalinya berjamu bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Silahkan berdiri bagi semua saudara-saudara, ada banyak nih, ada Yoel, ada Leticia, semuanya yang baru CD kemarin. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Silahkan duduk, kiranya Tuhan terus memberkati kita, tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilahkan untuk Evangelis Wahyudi. Ya, terima kasih ya. Shalom semua, selamat hari Minggu. Baik yang di rumah, harap saudara bersabar sebentar, jangan pindahkan dulu channelnya ya, ataupun yang di gereja. Nah Bapak Ibu, tahun lalu itu ada satu hal yang menarik ya, ada penawaran liburan murah gitu ya, tapi versinya online. Nah nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, jadi hanya dengan biaya murah kita mau pilih kota mana saja, kita liburan di negara mana saja, nanti travel agentnya akan pergi ke negara itu lalu dia siarkan live streaming untuk yang mau liburan gitu ya. Wah ini sangat murah, menarik di online tuh. Tapi Bapak Ibu Saudara tentu beda gitu ya, antara bisa datang sendiri ke satu tempat, merasakan terpaan anginnya, merasakan suasananya, dengan melihat layar sekalipun layarnya itu 4K gitu.
Tapi saudara, saya tidak akan bahas tentang liburan ya, meskipun saya tahu bulan Desember ini saudara banyak yang akan memutuskan berlibur ataupun mungkin pulang kampung melihat sanak saudara keluarga yang ada di rumah. Nah, saya himbau saudara tetap berhati-hati dan menjalankan dengan baik protokol kesehatan ya. Jadi supaya ketika kita boleh ke rumah keluarga, ketemu keluarga, kita juga boleh membawa kesehatan dan sukacita buat mereka. Dan ketika kita berlibur, kita juga tidak membawa virus gitu ya, tapi kita sama-sama tetap menjaga keamanan diri. Tapi tentu yang menjadi fokus adalah tentang ibadah kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tentu beda beribadah secara online dan beribadah datang langsung. Saudara bisa merasakan suasana dan auranya itu beda gitu. Jadi saudara, saya mengajak kita kembali bersemangat. Mungkin yang sudah lama sudah mengalami kelesuan, kejenuhan dengan ibadah online, saudara bisa daftar hadir. Nggak usah pusingkan gitu ya, oh kuotanya terbatas, saudara daftar saja. Karena kalau saudara daftar, meskipun itu over kuota ya, misalnya waiting list, maka saudara akan diprioritaskan untuk ibadah berikutnya. Jadi nggak usah pusingin itu, daftar saja. Misalnya nggak dapat minggu ini, saudara akan diprioritaskan minggu depannya. Nah, namun bagi saudara yang memang masih harus online oleh karena kondisi kesehatan atau karena di rumah ada orang tua yang perlu dirawat atau ada anak kecil dan lain sebagainya, maka saudara tetap semangat juga mengikuti ibadah online ya. Jangan sampai kita juga kendor, akhirnya spiritualitas kita menurun dan jatuh. Jadi saya mengundang kita semua untuk tetap semangat di dalam ibadah baik onsite maupun online. Nah, di bulan Desember ini terima kasih Pendeta Andi yang sudah memimpin kita memasuki bulan Desember ya. Di Advent yang kedua, kita akan menikmati khotbah dalam tema rangkaian Natal yang mempersiapkan kita semua untuk memaknai kedatangan Kristus yang pertama. Dan tentu arti kata Natal itu sendiri berarti kedatangan ya. Kita juga mengingat dia akan segera datang untuk kedua kalinya. Sehingga sukacita kita itu berpadu dengan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Nah, minggu ini kita sudah bahas tema meremukkan kejahatan. Kita yang sudah dikuasai kejahatan sejak jatuh dalam dosa, mari kita datang kepada Tuhan, membiarkan Ia meremukkan kejahatan dan melepaskan kita dari belenggu dosa, mempersiapkan kita menyambut kelahirannya di Natal ini dengan penuh sukacita. Lalu yang berikutnya, kegiatan gereja di bulan Desember, doakan dan dukung saudara ya. Kita cukup padat, mulai tanggal 24 nanti Jumat, lalu 25 ibadah Natal, dan besoknya Minggu kita juga ada ibadah itu ya. Jadi mungkin agak padat, 24, 25, 26. Demikian juga minggu depannya ya, tanggal 31 itu hari Jumat ya, tanggal 1-nya hari Sabtu, dan besoknya Minggu tanggal 2 masih ada ibadah juga. Jadi ini minggu yang padat di bulan Desember kiranya tidak mengurangi sukacita kita, tapi justru memberikan kita semangat, terutama pelayan dan saudara yang hadir juga bisa tetap semangat mengikuti semua kegiatan gereja. Lalu yang berikutnya saudara, panitia pembangunan telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ya, menyelesaikan bangunan lantai 3. Mungkin saudara kalau sempat gitu ya, ada yang mau lihat ke atas silahkan gitu ya. Dan selalu diwartakan, jadi beberapa kekurangan daripada isi bangunan yang mungkin belum, seperti misalnya AC dan lain-lain. Siapa tahu saudara lihat dan saudara punya hati terbeban untuk mendukung, dipersilahkan saja ya, lantai 3 saudara bisa lihat-lihat ya yang sudah selesai bangunan ini. Kita berterima kasih kepada seluruh panitia pembangunan dan seluruh jemaat yang telah mendukung, baik dalam doa, dana maupun daya. Tuhan kiranya membalas semua itu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan atas apa yang saudara sudah persembahkan. Lalu yang terakhir saudara, mari kita terus dukung dalam doa kesehatan Muselo ya. Kita tahu bersama bahwa kondisi kesehatan beliau mau dikatakan kurang baik ya. Jadi kita tetap terus dukung dalam doa. Kita percaya di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Tidak pernah Tuhan itu meninggalkan kita tanpa pengharapan. Oleh karena itu kita terus dukung Muselo ya dalam kesehatannya. Apa yang bisa kita doakan secara pribadi,
atau kalau saudara juga mungkin punya bisa kirim pesan atau apa gitu ya, untuk memberi semangat juga kepada hambanya ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kesehatan Muselo dan juga kerinduannya ya, impian-impiannya untuk membuka satu ladang pelayanan, kiranya Tuhan yang menolong. Demikian warta dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta digital ya saudara. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, warta digital boleh diputar ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, nanti saudara akan keluar dengan arahan dari PIC. Jadi tetap duduk, nanti PIC lah yang akan, atau nanti ada petugas ya, yang akan meminta saudara untuk keluar, sehingga keluarnya itu bisa rapi. Jadi harap saudara tetap di tempat duduk dulu, nanti diarahkan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor